Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell hasil menciptakan perangkat komunikasi revolusioner yang dikenal sebagai telepon. Saat pertama kali memperkenalkan teknologi ini, Bell menyarankan agar orang menjawab panggilan dengan kata ahoy, sebuah kebiasaan yang diadopsi dari dunia pelayaran dan kapal laut. Faktanya, sebelum kata hello menjadi standar, ahoy dianggap sebagai sapaan yang tepat untuk memulai percakapan jarak jauh melalui telepon. Bell sendiri memilih kata tersebut karena dianggap lebih tegas dan mudah didengar sehingga memudahkan komunikasi di era awal telepon. Keputusan Bell ini menunjukkan betapa inovatif dan berbeda dari kebiasaan saat itu, serta memperlihatkan bagaimana satu kata bisa menjadi bagian dari sejarah komunikasi modern. Sebagai tambahan, penggunaan ahoy di awal panggilan telepon sempat BERTAHAN selama beberapa tahun sebelum akhirnya digantikan oleh hello yang dipopulerkan oleh Thomas Edison dan menjadi standar hingga saat ini. Tahukah kamu bahwa aktor terkenal Nicolas Cage pernah menolak tawaran untuk mengisi suara karakter Shrek? Alasannya cukup unik, dia tidak ingin menjadi ogre. Pada awalnya, studio DreamWorks menawarkan peran itu kepada Cage karena suaranya yang khas dan karakternya yang penuh energi. Namun, Cage merasa tidak cocok dengan karakter tersebut dan khawatir citranya akan terbata jika dikenal sebagai ogre. Keputusan ini menunjukkan betapa pentingnya bagi aktor untuk menjaga citra dan identitas mereka di dunia hiburan. Padahal, Shrek kemudian menjadi salah satu film animasi terbesar dan ikonik, dan suara utama seperti Mickey Mouse justru memperkuat karakter tersebut. Keputusan Cage ini menjadi contoh bagaimana pilihan peran bisa memengaruhi perjalanan karir dan citra seorang aktor di industri film. Tahukah kamu? Berdasarkan survei tahun 2017, kata whatever menjadi kata yang paling mengganggu bagi orang Amerika selama 9 tahun berturut-turut. Kenapa bisa begitu? Kata ini sering dianggap sebagai sikap acuh tak acuh atau tidak peduli, sehingga membuat orang merasa dihina atau tidak dihargai. Faktanya, penggunaan kata ini sering muncul dalam percakapan sehari-hari yang kurang sopan atau meremehkan, apalagi dalam situasi konflik. Misalnya, dalam sebuah studi psikologi, kata whatever dikaitkan dengan penurunan kualitas komunikasi dan memperburuk hubungan. Jadi, meskipun terdengar santai, kata ini punya dampak besar dalam interaksi sosial dan bisa mencerminkan ketidaktertarikan. Itulah mengapa masyarakat Amerika merasa terganggu saat mendengar kata ini terus-menerus digunakan. Tahukah kamu? Nama Crayola berasal dari gabungan dua kata, yaitu cray yang berarti kapur dan oli yang berarti berlemak. Nama ini dipilih karena awalnya Crayola dikenal sebagai merek kapur berlemak yang digunakan oleh para pelukis dan pelajar. Pada tahun 1903, perusahaan Crayola pertama kali memperkenalkan krayon berwarna yang inovatif dan aman untuk anak-anak yang langsung sukses di pasaran. Fakta menariknya, warna pertama yang diluncurkan adalah merah, kuning, dan biru, warna dasar yang tetap populer hingga kini. Seiring waktu, Crayola terus berinovasi dengan berbagai warna dan produk kreatif menjadi simbol kreativitas dan ekspresi seni anak-anak di seluruh dunia. Jadi, nama Crayola bukan sekadar nama, tapi mengandung sejarah panjang tentang inovasi dalam dunia alat tulis warna. Tahukah kamu bahwa sebelum terkenal sebagai penulis novel bestseller seperti The Da Vinci Code dan Brown pernah mencoba peruntungan di dunia musik? Pada tahun 1994, ia merilis sebuah album berjudul Bintang Angels dan Demons Bintang. Menariknya, judul ini bukan hanya sekadar judul album, tapi kemudian ia gunakan kembali sebagai judul novel pada tahun 2000 yang kemudian mendunia. Fakta ini menunjukkan betapa kreatif dan beragamnya perjalanan karir Dan Brown yang awalnya berminat di dunia musik sebelum akhirnya fokus menulis dan menciptakan cerita-cerita penuh teka-teki dan simbolisme. Album Bintang Angels dan Demons Bintang sendiri tidak begitu dikenal secara komersial, namun judulnya yang ikonik
menunjukkan betapa kuatnya pengaruh karya awal ini terhadap karya-karya berikutnya yang sukses secara global. Jangan lupa like dan subscribe untuk cerita inspiratif lainnya.